Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas berbagai topik ekonomi Indonesia kali ini mengangkat topik utang sektor publik, ya, tepatnya utang sektor publik Indonesia, begitu disebutnya. Nah, utang sektor publik Indonesia ini pada prinsipnya adalah utang lembaga yang bersifat negara atau bersifat publik, ya, umum, yang terkait dengan keuangan negara. Nah, antara lain utang pemerintah pusat, institusinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu juga ada korporasi publik keuangan. Keuangan itu misalnya Bank Indonesia itu kan adalah publik, ya, lalu bank BUMN itu kan keuangan publik. Nah, sementara ada juga korporasi publik yang bersifat non keuangan, ya, BUMN non keuangan. Sebenarnya lebih luas lagi, ya, ada Bank Pembangunan Daerah, ada BUMD, tetapi nanti menurut catatannya sementara ada yang belum dicakup. Tapi secara umum utang sektor publik ini sudah dipublikasi oleh suatu dokumen, ya, setiap 3 bulan, namanya Statistik Utang Sektor Publik Indonesia, SUSPI singkatannya. Nah, itu udah lama, ya, udah belasan tahun, tiap 3 bulan, dulu dikerjakan bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Tetapi belakangan kita melihat nampaknya hanya Bank Indonesia yang melakukan penyusunannya, tentu datanya juga dibantu oleh Kementerian Keuangan, sehingga yang tayang, yang mengunggah itu lebih dahulu dari Bank Indonesia. Nanti secara berikutnya itu Kementerian Keuangan kadang juga sudah mengunggah di lamannya khusus. Dahulu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, sekarang namanya Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko di JPPR, ya. Meskipun dia 3 bulanan agak terlambat, ya, tidak seperti statistik lain. Jadi data untuk sampai 30 Juni atau triwulan 2 itu dirilisnya sudah di akhir September atau awal Oktober, biasanya 30 September. Jadi ini sudah sebulan yang lalu, kurang lebih 1-2 bulan yang lalu baru saya asesmen sekarang. Nah, kondisi terkini yang diumumkan oleh dokumen tersebut, dokumennya bersifat data, ya, tidak bersifat verbal. Jadi hanya statistik, tabel-tabel. Itu disebutkan bahwa posisi utang sektor publik Indonesia per 30 Juni 2025 itu sebesar 17.691,35 triliun. Nah, saya bulatkan 17.691 triliun, ya. Nah, di dalamnya ada utang pemerintah pusat kurang lebih per 30 Juni, ya, 9.138 triliun. Nah, kan sebagaimana juga yang biasa dirilis oleh Kementerian Keuangan, kalau ada selisih-selisih 2-3 triliun itu selisih pencatatan saja. Lalu pemerintah daerah kurang lebih 81 triliun. Jadi seluruh pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, lalu korporasi publik non keuangan, berarti kan BUMN, Pertamina kah, PLN kah, tapi nanti ada disclaimer-nya, tidak seluruhnya. Tapi untuk catatan totalnya ini disebut 1.014 triliun kurang lebih. Lalu ada korporasi publik keuangan, berarti ya BI, ya Bank BUMN itu banyak, 7.458 triliun. Terutama Bank BUMN. Memang di pengertian utang di sini termasuk simpanan dana pihak ketiga di bank. Nah, saya perlihatkan ini presentasinya kurang lebih begitu. Itulah data terkini yang disajikan oleh Bank Indonesia. Nah, sektor publik dimaksud ini semua unit institusi residen yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh pemerintah. Yaitu semua unit dalam sektor pemerintah umum, pemerintah pusat dan daerah tadi, lalu korporasi publiknya tadi, ya, ada yang keuangan dan non keuangan. Pengendalian didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasional dari suatu korporasi. Jadi dalam catatan statistik ini BUMN diperlakukan sebagai utang sektor publik, ya,
Tetapi kalau misalnya di statistik utang luar negeri dia termasuk swasta. Jadi ini kita para pemirsa saya ini harus sedikit berhati-hati untuk setiap definisi berbeda ya. Kemudian kita harus mengetahui bahwa Bank Indonesia di metadatanya mengakui belum semua institusi dalam definisi tadi tercakup. Nah, dikatakan masih akan terus disempurnakan, ada persoalan-persoalan teknis. Jadi ini menarik ya, bahwa sekian lama sudah SUSPI ini masih mengakui belum mengcover seluruh utang sektor publik. Nah, sebagai contoh nih, data utang bank pembangunan daerah nggak ada, BUMD juga nggak ada, dan sementara yang BUMN juga belum seluruhnya diperhitungkan. Nanti saya akan singgung ketika kita bahas korporasi ya. Ya mungkin kalau utang BUMN ini, karena sistem datanya itu dicari dengan cara mirroring, bukan laporan dari bank BUMN. Jadi ada penjelasan tentang bagaimana data diperoleh dan dikompilasi oleh penyusun SUSPI ini. Nah, misalnya data utang BUMN tadi itu disebut data counterpart mirroring data, seperti laporan bank umum terintegrasi, berarti kan bank-bank BUMN di situ kan diambil dari situ. Lalu sistem informasi utang luar negeri, kan ada utang luar negeri masing-masing korporasi publik BUMN tadi ya. Jadi bukan dari laporan keuangan setiap BUMN. Jadi selisih dalam hal ini. Tapi kira-kira adalah dia tidak mencakup seluruhnya. Saya pernah menghitung-hitung mungkin kisaran 75-80% utang BUMN. Jadi nanti kita bisa menambahkan kalau mau kita estimasi total utang BUMN sebenarnya. Nah, jadi tidak seluruhnya ya. Nah, begitu. Nah, maka kalau data tadi kan 17.691 per akhir Juni. Nah, saya sajikan data dari tahun 2007 karena memang dari 2007 yang tersedia datanya. Nah, setiap akhir tahun 31 Desember itu saya sajikan datanya dengan cara ini. Nah, ini misalnya 2014 itu 5.780. Nah, sekarang 17.691 ya. Nah, di garis orange itu saya tunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi ini diolah karena data di SUSPI itu tidak ada presentasi kenaikan, dan juga SUSPI itu cenderung hanya 2 tahun setengah, pokoknya 2 tahun sebulan bisa 2 tahun 2 bulan, jadi tidak panjang. Maka kalau kita mau membuat grafik seperti saya buat ini harus mengunduh berbagai edisi SUSPI, kemudian diolah ya, dijadikan time series, dan yang penting kita harus hati-hati. Biasanya untuk 2 triwulan, 3 triwulan terakhir itu angkanya sementara, bahkan yang triwulan terakhir sangat sementara, sehingga nanti kita merevisi tahun-tahun yang sudah merupakan angka tetap. Tapi bagaimanapun saya memperoleh tren ini, gambar kenaikan ini, di mana terjadi kenaikan-kenaikan di tahun-tahun tertentu yang lebih pesat. Misalnya 2014 itu naiknya cukup tinggi utang sektor publik. Nanti di 2020 juga kenaikannya tinggi. Nah, kenaikan utang ini kalau 2020 itu disebabkan oleh COVID ya. Sementara di 2014 itu ada revaluasi BUMN ya, revaluasi nilai BUMN, revaluasi juga rupanya ada dampak terhadap utang dan seterusnya. Nah, maka kalau kita lihat kecenderungan ini, memang di beberapa tahun terakhir ini kita harus mengakui pertumbuhan utang sektor publik itu relatif landai. Jadi hanya di kisaran ini, yang triwulan 2 2025 ini dibandingkan triwulan 2 2024 setahun ya, year on year-nya itu hanya 6,96%. Tapi dilihat gambarnya juga tidak rendah-rendah amat. Jadi ini memang di kisaran 6-8% per tahun pertumbuhan utang sektor publik secara nominal. Itu informasi pertama yang bisa saya sajikan. Nah, tetapi kita tetap harus mencatat bahwa ini cukup meningkat terus-menerus ya, tidak pernah turunnya utang sektor publik ini. Dan jauh peningkatannya dibandingkan tahun-tahun lampau. Ini kalau berarti kita bisa harus menduga yang ke sana ya. Nah, kemudian sajian saya yang kedua adalah bagaimana kalau total utang sektor publik itu dikaitkan dengan PDB, produk domestik bruto. Nah, ini olahan saya. Alasannya sama.
Alasan saya adalah orang utang pemerintah dikaitkan dengan PDB sehingga pemerintah suka menyebut rasio utang pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah, bukan pemerintahan umum terhadap PDB. Loh kalau begitu perlu juga kita memiliki informasi tentang utang sektor publik terhadap PDB. Ada bayangkan yang PDB itu adalah produk domestik bruto. Bisa dengan dibaca sebagai pendapatan nasional Indonesia kan begitu. PDB kan produk, di sisi lain dia bisa terbaca sebagai pendapatan. Nah kalau data di tahun 2024 karena tadi ada data utang kurang lebih 17 ribuan triliun, sementara PDB-nya 23.139, maka yang 17 ribuan tadi bukan yang 17.691 ya, ini kan triwulan 2. Itu dipresentasikan atas PDB. Nah, kan dapatlah angka 77,22% di akhir 2024. Nah, kita tahu untuk rasio utang pemerintah hanya 39,81% ya. Nah, di triwulan 2 ini saya belum buat presentasinya karena kalau buat PDB-nya berarti harus PDB estimasi ya. Mungkin sedikit menurun karena kenaikan utangnya hingga Juni tadi sedikit landai, sementara PDB kan tetap naik kan, PDB-nya ya bukan pertumbuhan ekonomi. PDB itu artinya harga berlaku. Tapi bagaimanapun tidak akan jauh dari 77%, sehingga beberapa tulisan populer sudah mengutip bahwa utang sektor publik Indonesia itu rasionya 77%. Jadi memang kalau di media kita dan juga penjelasan pemerintah ya, nyaris tidak pernah mengutip ini ya, hanya mengutip rasio utang pemerintah pusat. Tapi di beberapa tulisan asing, karena mereka perlu mengetahui kondisi suatu negara, itu dia sebut juga rasio utang sektor publik yang di 77%-an ini. Nah saya sendiri di kanal ini silahkan dicek di masa-masa sebelum ini pun saya selalu menyajikan soal ini. Jadi ini penting buat kita untuk memahami bahwa di sini ada risiko juga, jangan hanya utang pemerintah saja kan, karena ada utang pemerintah daerah, ada utang BUMN, nah semacam itu. Itu 77%. Nah menariknya angka 77% ini, 70% lebih ini sudah bertahan terutama sekali di era Presiden Jokowi ya. Jadi bahkan di era SBY itu nggak sampai 40 tuh. Nggak sampai 40% rasionya. Nah di era Jokowi itu langsung melesat, pelan-pelan naik meskipun di beberapa tahun ini bertahan, tetapi kan sudah di atas 75% kan. Jadi ini dulu assessment saya pertama, bahwa era pemerintahan Jokowi ini menambah nominal utang sektor publik dan rasionya atas PDB masuk akal, karena kan Pak Jokowi itu getol banget kan membangun infrastruktur, dan lain-lain yang ditugaskan kepada BUMN. Nah, BUMN-nya jadi berutang banyak. BUMN dikasih modal, dengan modal itu bisa cari utang yang besar. Ya, kita mau bicara tol, kita mau bicara bandara, pelabuhan, dan beberapa IKN dan semacam itu kan menambah utang si BUMN, termasuk juga utang pemerintah. Nah, sehingga nominal maupun persentasenya itu tinggi. Ini dari informasi ini. Nah, kemudian kita coba dari sisi institusi kelembagaan tadi kan, utang sektor publik itu ada utang pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga korporasi publik. Jadi korporasi publik itu tidak hanya BUMN ya, termasuk Bank Indonesia dan lembaga lain. Itu yang khusus pemerintahan umum, pusat ditambah daerah, tapi daerah kan kecil, hanya 80-an triliun kalau 2024 itu. Tadi yang 2025 ini pun 81. Nah, sementara pemerintahnya kan di triwulan 2 ini sudah 9.138 tadi. Kalau di akhir 2024 8.113. Jadi memang ini 8.892. Nah, itu kan utang pemerintah pusat dan daerah, general government. Nah, sementara di triwulan 2 itu 9.220. Nah, bisa dihitung bahwa utang pemerintah hanya 80. Nah, ini trennya kan sudah, pemerintah ini yang kenaikannya cukup pesat. Kalau tadi dibandingkan dengan kenaikan rata-rata sektor publik, maka yang mengkontribusi paling besar itu adalah kenaikan utang pemerintah, pemerintahan umum.
Nah, kalau ini sayang saya tidak sempat tadi memecah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena saya sudah sering menyajikan tentang pemerintah pusat ya, bahwa itu yang mengkontribusi, salah satu yang mengkontribusi besar. Nah, kalau kita lihat ini yang orange itu menunjukkan kenaikannya, bahkan di tahun-tahun belakangan ini pun masih di 7%-an ya, tadi kan lebih tinggi dari kenaikan secara umum utang publik. Nah, di tahun-tahun yang mungkin ini COVID kan kenaikannya langsung melesat itu 2020 ya. Nah, ini menunjukkan salah satu kontributor penyumbang kenaikan utang sektor publik yang utama itu adalah kenaikan utang sektor pemerintahan umum. Nah, lalu yang public financial corporation, di sini terutama sekali Bank BUMN. Memang di sini sedikit perlu hati-hati ya, karena pengertiannya termasuk simpanan masyarakat itu kan utang bank kepada nasabah. Nah, mungkin secara resiko berbeda dengan utang biasa ya, utang yang benar-benar dia ada utang langsung maupun utang kalau membuat surat utang. Tetapi apapun, biarpun itu adalah dana pihak ketiga, simpanan masyarakat, tetap saja dia utang. Kan perlakuan akuntansinya kan adalah utang, kewajiban. Nah, karena itu ini ada fluktuasinya. Kadang dia mengalami penurunan ya. Jadi ada sedikit penurunan pernah, tapi rata-rata sih naik. Cuman naiknya yang beda-beda. Ini kan pertumbuhan 0,0% ini berarti ini ada yang sempat turun sedikit. Atau maaf ini naiknya sangat tipis. Nah, sekarang ini posisinya 7.458 triliun. Kalau utang Bank Indonesia tidak seluruh utang Bank Indonesia ya, utang Bank Indonesia yang terkait dengan utang luar negerinya saja yang masuk. Nah, tetapi yang bank itu masuk semua. Nah, yang non bank ya tapi keuangan publik yaitu masuk 7.458 triliun. Nah, kenaikannya relatif stabil di kisaran 8%, kecuali di tahun tertentu itu. Di tahun 2014 ya, ini Public Finance Corporation, perusahaan publik yang bergerak di bidang keuangan, utamanya bank. Nah, lalu bagaimana yang BUMN non bank gitu loh. Nah, ini yang menarik, dia memang kenaikan dari 2017 ke 18 itu lompat, disitulah mulai memang pembangunan infrastruktur kan. Nah, selanjutnya sih tidak bertambah terlalu pesat karena hanya dikelola kan ya. Cuma tidak turun juga, ya relatif bertahan. Jadi dulu 900-an triliun, 920-an triliun, sekarang 1014 triliun di triwulan 2. Kenaikannya juga melandai, bahkan ini sejauh ini di tahun 2025 ini sebetulnya sedikit turun ya, bukan tidak tumbuh, minus, berarti kontraksi. Utang BUMN-nya relatif terkendali, tapi nah ada tapinya ini. Tadi Bank Indonesia katakan tidak seluruh. Saya tidak tahu karena di metadata itu tidak disebutkan yang belum dihitung yang mana. Atau maksudnya dihitung itu semua dihitung, tetapi karena dia tidak berdasar laporan dari laporan keuangan BUMN, tapi mirroring counterpart lah yang bisa mengestimasi itu. Bisa jadi semua sudah tercakup tapi tidak keseluruhannya. Nah, itu sehingga tercatatnya hanya 1.014 triliun itu banyak utang BUMN non keuangannya. Nah, dengan laju kenaikan yang memang sedikit mulai melandai, tapi memang sempat meningkat pesat ya. Nah, lalu bagaimana dengan jadi 3 sudah ini disoroti, financial, non financial dan juga government. Saya terutama mungkin akan sedikit menjelaskan tentang kenapa kita sering confuse ya, sering tercampur. Ada 3 istilah nih yang paling sering netizen itu tidak tertukar lah ya. Satu, ada yang disebut dengan utang pemerintah pusat, central government debt. Disebut juga utang pemerintah saja. Sebenarnya pusat itu, yang daerah karena masih relatif kecil tidak disebut. Nah, kalau utang pemerintah itu kan terdiri dari utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Apa definisinya? Utang luar negeri berarti berutang kepada pihak non-residen. Nah, jadi biar dia berbentuk rupiah, kalau SBN, surat utang rupiah itu dimiliki asing, dianggap utang luar negeri. Nah, sekelompok lagi disebut utang dalam negeri. Utang dalam negeri itu ya utang yang dimiliki oleh domestik ya, itu bisa. Lalu bisa juga pembagiannya adalah SBN dengan loan. Jadi
caranya menyajikan macam-macam. Bisa utang luar negeri dengan utang dalam negeri pemerintah, bisa pinjaman dan pinjaman turun ya dengan SBN, surat berharga negara. Nah, semacam itu totalnya kalau ini belum audit ini 8.801, setelah audit 8.813. Itu contohnya. Bagaimana kita tahu data itu ya dari APBN kita. Ketika dulu APBN kita suka sajikan pemerintah tiap bulan dan ada data utangnya. Kalau sekarang mulai katanya tiap 3 bulan. Tapi buat yang jeli tetap bisa dari laporan APBN kita itu kita bisa menjumlahkan. Tapi apapun itu datanya seperti itu. Nah kalau akhir tahun nanti 6 atau 7 bulan kemudian keluar laporan keuangan pemerintah pusat itu yang audited. Yang saya sajikan 8.801 ini ketika diumumkan sebelum diaudit di data lain ya. Nah, ternyata nanti persisnya 8.813 kurang lebih. Itu namanya utang pemerintah. Ingat, di utang pemerintah itu ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri dari sisi pemerintah. Nah, sementara lain dengan utang luar negeri. Utang luar negeri itu terdiri utang luar negeri pemerintah. Nah, beririsan kan? Beririsan dengan definisi utang pemerintah, external debt ini. Tapi ada juga utang luar negeri Bank Indonesia, khusus Bank Indonesia. Lalu ada juga utang luar negeri swasta. Nah, jadi beda ya. Jadi si swasta, maka kalau kita sebut utang luar negeri, itu ya lain dengan utang pemerintah. Dia beririsan, tapi tidak sama. Itu yang harus hati-hati. Nah, keseringnya utang luar negeri dinyatakan dalam dolar. Sekalipun utangnya ada rupiahnya sebenarnya. Ada rupiahnya, ada yen, ada euro, macam-macam. Nah, dolar ada, tetapi disajikan oleh statistik, umumnya disajikan dalam denominasi dolar. Siapa yang mengumumkan? Bank Indonesia, namanya statistik utang luar negeri Bank Indonesia. Kalau utang pemerintah tadi, di APBN kita, kemudian di laporan keuangan pemerintah pusat, nanti Bank Indonesia juga menyajikan tapi dengan mengutip pemerintah. Nah, sementara utang luar negeri itu adalah dari Bank Indonesia. Nah, kanal ini juga beberapa kali melakukan assessment terhadap utang luar negeri. Nah, beriris ya, ini yang penting. Nah, karena itu ketika orang bicara rasio kepada PDB atau debt service ratio itu berarti cicilan atau pokok dengan bunga dibandingkan pendapatan. Jadi beda. Kalau utang pemerintah itu dibicara debt service rasionya, itu bicara cicilan atau pelunasan pokok ditambah dengan bunga, kemudian penyebutnya adalah pendapatan negara. Beda kan, debt service itu kalau di akhir tahun 2024 ini kisarannya 45, hampir 44,5%. Nah, sementara kalau utang luar negeri, ya pembilangnya sama, bayar bunga maupun bayar cicilan. Tapi utang luar negeri, kan utang luar negeri ada utang swastanya. Nah, dan tidak seluruh utang pemerintahnya, tidak seluruh utang pemerintah merupakan utang luar negeri. Maka debt service rasionya juga pembaginya, penyebut ya, kan pembilangnya adalah cicilan plus bunga. Itu penyebutnya, itu bukan pendapatan negara, bukan APBN, tetapi mestinya ekspor impor, tapi dalam hal ini ekspor karena penerimaan, tapi ekspor barang dan jasa, disebutnya transaksi berjalan. Jadi penyebutnya ya, kan pembilang tadi kalau beban dengan bunga itu. Nah, penyebutnya untuk persentasinya itu, untuk menghitung persentasinya dari penerimaan transaksi berjalan. Tepatnya penerimaan mungkin ekspor barang dan jasa. Nah, itu DSR-nya lebih kecil daripada yang definisi utang pemerintah. Ini DSR-nya di kisaran 30, 28, naik turun antara 25 sampai 30. Kalau tidak salah di akhir 2024 ini ya hanya kisaran 27% ya. Itu utang luar negeri. Nah, yang baru tadi kita bahas namanya utang sektor publik. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan. Maka ketiga-tiga istilah ini, utang pemerintah, central government debt, utang luar negeri, external debt, kemudian utang sektor publik, public sector debt, itu beda, tapi beririsan. Karena beririsan artinya kalau digambar dia beririsan, ada yang bagian samanya. Nah, itu tadi nilainya 17.600
691 kalau akhir tahun 17.209 ya di akhir tahun 2024 tadi. Ketiga-tiganya ini sebetulnya harus di assessment ya, dicermati. Jadi kalau pemerintah, Bank Indonesia dan pengamat ekonomi seperti saya harus menganalisis semua. Jadi ini ada risikonya semua, penting semua. Jadi mungkin kita dalam kondisi utang pemerintah oke, tapi utang luar negeri tidak oke. Misal pernah terjadi dahulu sebelum kita mengalami krisis dulu di 95, 96 itu utang pemerintah kelihatan aman, tapi ternyata utang luar negeri swasta melompat terlalu banyak. Nah, krisis lebih karena utang itu, bukan karena ya sebabnya macam-macam, tapi itu yang membuat krisis menjadi lebih akut karena utang luar negeri swasta terlalu banyak. Nah, jadi kan berarti utang luar negeri swasta harus juga dianalisis. Nah, dijumlahkan dengan utang luar negeri pemerintah. Nah, dulu DSR utang pemerintah tidak besar, tapi DSR utang luar negeri besar. Kalau saya tidak salah sempat 50-an% itu di jelang-jelang krisis itu. Nah, utang sektor publik juga sama kan tadi. Jadi mau tidak mau kita harus tahu utang publik itu bagaimana. Sayangnya dalam hal utang sektor publik ini kita tidak mendapatkan publikasi tentang debt service rasionya. Debt service saya ulangi adalah rasio beban pembayaran utang. Pembayaran utang itu berarti cicilan atau pelunasan utang pokok ditambah dengan bunga. Nah, kemudian dibagi, kalau utang pemerintah dibagi pendapatan negara, kalau utang luar negeri dibagi dengan hasil ekspor barang dan jasa. Utang sektor publik ini ya lebih rumit kan jadinya. Nah, sehingga yang bisa kita dapat hanya rasio atas PDB. Yang ini juga bisa, ini utang pemerintah ini rasio atas PDB-nya udah kisaran 40. Di akhir tahun 39,8, utang luar negeri hanya sekitar 32 ya sekitar itu 30-31. Ada dua cara menghitung, tapi saya ambil yang moderat aja 30-an%. Yang utang sektor publik tadi 75, di akhir tahun kemarin sudah 77 juga, 77%. Nah, kalau kita assessment lebih dalam, karena dia ada rinciannya masing-masing, ini juga harus dianalisis ya. Dan ini juga yang bisa menjelaskan sebagian faktor pelemahan rupiah. Kita juga bisa melihat salah satu penyebab mungkin PMTB kita, investasi kita tidak bisa melesat, karena sebagiannya harus untuk membayar cicilan utang ya, baik itu utang BUMN, utang swasta biasa, utang pemerintah, hingga saving kita tidak cukup untuk e-investment ya. Itu contoh menganalisisnya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, berikutnya lagi saya coba menggambarkan, ini mestinya kalau kita mau assessment lebih dalam, kita lihat time seriesnya ya, sekian tahun seperti tadi, tapi saya belum sempat mengolahnya, ada tapi belum cukup. Tahunnya terlalu 3 tahun, mestinya ini 10 tahunan tadi, 10-15 tahun. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, terdiri dari apa saja: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan publik, lembaga publik yang non keuangan, ini presentasinya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, lalu ada yang denominasi, ya, jadi valuta asing dengan rupiah. Nah, dari utang publik yang 17.691 tadi. Nah, yang berupa utang dinyatakan rupiah, utangnya itu sebanyak 73,05%. Jadi 73% dari 17.691 itu. Sedangkan yang berupa valuta asing 26,95%. Ya, dari sisi ini lumayan lah ya, artinya tekanan kurs itu hanya 26%, tapi 26,5% itu banyak. Kalau dikalikan 17.691 kan dapatnya gede tuh. Nah, lalu biarpun dia rupiah, biarpun dia valuta asing, krediturnya juga diidentifikasi. Nah, tampak kalau dari sisi kreditur asing itu 26,16%, domestik 73,84%. Jadi rupanya terjadi pertukaran ya, beberapa utang rupiah itu dimiliki asing sehingga dia masuk sebagai kreditur asing, tapi beberapa utang dalam dolar, apakah itu surat utang BUMN yang berupa dolar ataukah itu SBN Palas gitu misalnya, yang punya
perusahaan domestik. Nah, domestik ini bisa orang, bisa perusahaan. Maka komposisinya jadi begini. Kalau berdasarkan kreditur yang asing 26,16%, yang domestik 73,84%. Nah, salah satu yang juga biasa dianalisis untuk semua utang, baik itu pemerintah, utang luar negeri maupun ini pembahasan kita utang sektor publik, itu jangka waktunya, jangka waktu pelunasan. Nah, sayangnya informasinya juga tidak banyak. Yang ada hanya disebut jangka pendek, nah 53,90%, jangka panjang 46,06%. Jadi banyak jangka pendeknya, tapi yang saya maksud ini dari waktu sisa. Jadi waktu dia utang itu mungkin dia jangka panjang, tapi ketika data ini dirilis 30 Juni dia sudah kurang dari setahun. Jadi definisi jangka pendek itu kurang dari setahun, yang jangka panjang lebih dari setahun. Nah, sayangnya tidak ada informasi yang cukup, misalnya 3 tahun, 5 tahun, sehingga kita bisa mengukur risikonya. Nah, utang pemerintah memang agak panjang, tapi BUMN nggak semuanya. Lebih dari setahun, tapi misalnya kurang dari 5 tahun. Ya kalau UUS itu kita misalnya contoh aja ya, si KCIC-nya kan berutang luar negeri. KCIC-nya ya sebagai perusahaan dengan badan hukum Indonesia, dia konsorsium 2, tapi kan badan hukumnya Indonesia. Itu berutang kepada asing, kepada Bank Cina, itu catatannya sebagai utang Cina, ya kan seperti itu. Nah, dari sisi karena dia ada pas PKI, ada sebagainya, jadi ada juga dia sebagai utang BUMN dalam konteks ini. Nah, dari sisi jangka waktunya memang kenapa jadi jangka pendeknya ini banyak, karena tadi dana pihak ketiga, simpanan masyarakat di bank kan, yang tabungan atau deposito kurang dari setahun masuk jangka pendek. Sehingga ini juga tidak sepenuhnya menggambarkan tidak sepenuhnya menggambarkan beban ya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun tetap bagus ini untuk kita tahu kalau utang jangka pendeknya banyak, meskipun dia dana pihak ketiga. Kalau sewaktu-waktu ada eksternal shock kan, atau shock yang lain, shock itu gejolak yang tidak normal, itu sangat mungkin juga nasabah tabungan menarik lebih banyak dari biasanya. Sehingga dari sisi ini saya ingin mengatakan ya struktur utang sektor publik kita sih tidak buruk-buruk amat, tapi juga tidak bisa dikatakan bagus. Setiap dinamika akan sangat berpengaruh pada kondisinya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sebagai penutup saya simpulkan ulang. Jadi posisi utang sektor publik, USP ya nama statiknya, SUSPI, itu meningkat terutama sekali selama era Pak Jokowi. Terutama karena kenaikan utang pemerintah dan BUMN. Utang pemerintah yang membiayai banyak infrastruktur dan proyek strategis nasional. Nah, itu sementara utang swasta yang non BUMN kelihatannya landai aja, biasa gitu. Nah, semacam itu posisi utang sektor publik tadi sudah disebut di atas. 2014 itu 5780, melompat menjadi 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat, 10.113 pada akhir 2019, dan melompat lagi 70% di akhir 2024 menjadi 17.095 triliun, dan baru saja kita bahas sudah menaik lagi menjadi 17.691 triliun. Nah, secara rasio PDB juga tadi kita sudah lihat di 2014 masih 54,68%, di 2019 sudah naik 63,87%, dan di 2024 77,21%. Kita belum tahu di akhir 2024, kelihatannya tidak jauh dari 77%. Ini perlu dicermati, menyangkut denominasinya, menyangkut siapa krediturnya, menyangkut jangka waktunya, dan beban bagi perekonomian. Nah, sejauh ini memang kelihatannya masih manageable artinya masih dikelola. Nah, tetapi dilihat dari kecenderungan pelemahan rupiah selama sekian tahun ini, berarti ini juga cukup membebani kepada nilai rupiah. Dan kita mudah-mudahan juga berharap gagal bayar BUMN tidak melebar ya. Ada 1-2 sudah mulai gagal bayar, masih bisa diatasi oleh pemerintah atau Danantara. Tapi kalau misalnya nanti berat, ini akan berdampak kepada perekonomian. Itu ya, mudah-mudahan asesmen saya yang hanya bersifat umum kepada utang sektor publik ini menambah pengetahuan para pemirsa. Terima kasih.